perkembangan sosiologi di Indonesia. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya bernama Aulia Harindri Susanti, absen 6, dan Saya Kesha Sukmawati, absen 14. Saya Fadila Chelsea Putri, absen 9. saya Rismanda Putri Abdulmanizam, absen 32. Saya Rahmat Dekat Imanca, absen 29. Saya Muhammad Edwin Fadli, absen 20. Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak zaman dahulu. Para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur sosiologi dalam ajaran-ajaran mereka. Walaupun tidak mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, Sri Paduka Mangkunegara IV mengajarkan tata hidup antara para anggota masyarakat Jawa yang berasal dari golongan-golongan yang berbeda. Banyak mengandung aspek-aspek sosiologi, terutama dalam bidang hubungan antar golongan, intergroup relation. Ki Hajar Dewantoro memberikan sumbangan Indonesia yang dengan nyata dipraktikkan dalam organisasi pendidikan taman siswa. Dibacakan oleh Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, ada beberapa karya tulis orang berkebangsaan Belanda yang mengambil masyarakat Indonesia sebagai perhatiannya, seperti Snow Bergrounder, Si Van Hollen, Noven, Den Haag, Louis Venda, dan lain-lain. Sosiologi pada saat itu belum dianggap cukup penting dan cukup dewasa untuk dipelajari dan dipergunakan sebagai ilmu pengetahuan. Kuliah-kuliah sosiologi mulai diberikan sebelum Perang Dunia Kedua, diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Lex School di Jakarta. Ini pun kuliah sosiologi masih sebagai pelengkap bagi pelajar ilmu hukum. Sosiologi yang dikuliahkan sebagai anggota bersifat filsafat, sosial, dan teoritis. Berdasarkan hasil karya Alfred Bierman, Leopold von Kessel, Jerence, Dehan, Denmeck, dan sebagainya. Pada tahun 1934 sampai 1935, kuliah sosiologi pada sekolah tinggi ditiadakan. Para guru berkeahlian bertanggung jawab menurut daftar kuliah mendapat bahwa pengetahuan dan bentuk himpunan masyarakat beserta proses-proses yang terjadi di dalamnya tidak ditemukan dalam pelajaran hukum. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seorang sarjana Indonesia yaitu Mario Kolopaking untuk pertama kalinya memberi kuliah sosiologi 1948 pada Akademik Ilmu Politik UGM. Beliau memberikan kuliah dalam bahasa Indonesia yang merupakan suatu hal yang baru karena sebelum Perang Dunia Kedua perguruan tinggi diberikan dalam bahasa Belanda pada Akademik Ilmu Politik ini. Sosiologi juga
kuliahkan sebagai ilmu pengetahuan dalam jurusan pemerintahan dalam negeri, hubungan luar negeri dan publistik. Sejak tahun 1950 mulailah ada beberapa orang Indonesia yang memperdalam pengetahuan tentang sosiologi. Sosiologi dalam bahasa Indonesia pertama kali ditulis oleh Dodi Gondokusumo dengan judul Sosiologi Indonesia 1946 yang membuat beberapa pengertian mendasar sosiologi sekitar tahun 1950. Bardosono menerbitkan buku sosiologi yang merupakan sebuah diklat kuliah sosiologi mahasiswa. Selanjutnya bermunculan buku sosiologi baik yang ditulis oleh orang Indonesia maupun terjemahan dari bahasa asing. Tulisan-tulisan tentang masalah-masalah sosiologi juga tersebar di berbagai majalah, koran, dan jurnal. Selain itu, muncul pula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di berbagai universitas di Indonesia. Di beberapa universitas didirikan jurusan sosiologi yang diharapkan dapat mempercepat dan memperluas perkembangan sosiologi di Indonesia. Tokoh yang juga sangat berperan dalam perkembangan sosiologi di Indonesia adalah Selo Soemardjan. Selain banyak menulis buku sosiologi, Soemardjan juga mengajar sosiologi di Universitas Indonesia dan merupakan pendiri Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di universitas tersebut. Perannya yang besar membuat Selo Soemardjan dikenal sebagai bapak sosiologi Indonesia. Sekian dari kami. Jika ada tutur kata yang salah, Mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.